Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa Pertiwi TV yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan lanjut untuk membahas kitab pedoman puasa karya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Ramadan yang keempat, yang membahas soal mukaddimah dan hikmah kenapa Allah wajibkan puasa itu kepada manusia. Maka di dalam kitab pedoman puasa yang ditulis Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu, beliau tulis dengan kata-kata arba'u mukaddimatin. Ini bicara soal 4 pendahuluan. Yang pertama, pada menyatakan hikmah-hikmah mewajibkan puasa atas kita sekalian. Maknanya, mukaddimah pertama itu akan memperbincangkan apa hikmah Allah wajibkan puasa itu kepada kita. Yang kedua, pada menyatakan kelebihan amalan puasa daripada amalan lainnya. Yang kedua ini bicara soal apa saja kelebihan amalan puasa dibanding dengan amalan-amalan selain dari berpuasa. Apa kelebihan amalan puasa dari ibadah sholat, apa kelebihan puasa daripada amal zakat, apa kelebihan puasa dibandingkan amalan-amalan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pada menyatakan kelebihan bulan Ramadan daripada beberapa bulan yang lain. Yang ketiga ini bicara soal masalah apa kelebihan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan dibanding dengan bulan Muharram, Ramadan dengan Syawal, Ramadan dengan Zulhijjah, dan lain sebagainya. Yang keempat, pada menyatakan rahasia menentukan bulan Ramadan dengan wajib puasa padanya bulan Ramadan. Yang keempat ini, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ingin mengurai terkait tentang apa rahasia yang ada di balik kenapa mesti Ramadan ini dijadikan sebagai bulan puasa. Kenapa tidak bulan yang lain? Nah, maka untuk pengantar atau untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan 4 hal ini sebelum dikaji soal puasa yang menjadi bagian penting dari pembicaraan puasa itu sendiri. Maka dalam konteks ini kita masuk kepada bagian pengantar yang pertama, hikmah mewajibkan puasa. Di dalam bahasa harian kita hari ini, hikmah Allah wajibkan puasa itu apa? Atau hikmah puasa diwajibkan Allah itu apa? Yang pertama, supaya sekalian kita, baik kaya, miskin, hina, mulia, raja, dan rakyat, dapat merasakan haus dan lapar yang mana menerbitkan kasih dan santun kepada si miskin yang telah merasai lapar dalam masa yang berbilang hari. Kasih dan santun inilah yang menghasung si kaya menolong si miskin. Dan jikalau si kaya tidak merasai haus dan lapar, apabila kaya akan dapat santun kepada si miskin.
Kalau kita coba kembalikan redaksi yang hadir di tahun 36 ini ke dalam redaksi kita hadir di tahun 2023 ini, maka kalimat yang akan kita gunakan adalah Allah mewajibkan puasa kepada umat manusia, bukan hanya saja kepada umat Nabi Muhammad. Memiliki hikmah bagi diri manusia itu sendiri. Di antara hikmah puasa itu diwajibkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan rasa kasih sayang dan kesantunan ke dalam diri manusia terhadap manusia yang lain. Terlebih lagi bagi umat yang fakir dan atau miskin. Sehingga muncul kalimat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, agar sekalian kita, baik kaya maupun miskin, maupun hina ataupun mulia, raja ataupun rakyat, dapat merasakan haus dan lapar. Sehingga rasa haus dan lapar yang kita rasakan itu, pada akhirnya juga akan mampu membangkitkan rasa kasih dan santun kita terhadap orang miskin. Yang selama ini mereka barangkali lebih haus dan lebih lapar lagi. Kalaulah tidak karena adanya puasa ini, mungkin si kaya tidak akan pernah merasakan santun kepada si miskin yang tak pernah makan dan minum. Maka itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua adalah supaya sekalian kita dapat memperbandingkan haus dan lapar yang akan kita tanggung nanti pada hari akhirat. Sedangkan lapau dan bopet itu tidak ada di situ. Uang dan pitih jauh sekali. Hanya yang memberi pertolongan kepada kita ialah ilmu dan amalan yang kita kerjakan sekarang. Oleh sebab itu, tambah rajin dan bihari hati kita mengerjakan amalan yang soleh di atas dunia ini. Karena takut akan dapat haus dan lapar yang telah kita rasai sedikit di atas dunia ini. Nah, maka dalam posisi yang kedua, seolah-olah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menyampaikan pesan keberadaan kita haus dan lapar hari ini. Sebuah proyeksi kondisi akhir kelak akan kita rasakan lapar dan haus yang lebih daripada kondisi hari ini. Kalau hari ini kita berlapar puasa, tuntas sudah nanti di waktu maghrib. Berbunyi tenggelamnya matahari, berbunyi suara azan, maka kita bisa untuk makan. Kalau orang kaya, mungkin dia bisa pergi ke kedai membeli nasi. Kalau si miskin, dia nggak bisa membeli apa-apa. Paling tidak dia hanya bisa dengan air. Begitu rasa haus yang akan kita dapatkan hari ini. Maka rasa haus ini semestinya menjadi pendorong, menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah. Sebagai instrumen yang akan menolong kita nanti di padang kiamat. Kalau sudah haus dan lapar di padang kiamat nanti yang akan kita perbincangkan, maka tidak akan ada hasil. Uang tidak akan ada manfaatnya. Duit juga tidak ada gunanya. Yang berguna adalah ilmu dan amalan. Kemudian hikmah kenapa Allah wajibkan puasa itu kepada kita, supaya di nafsu dan syahwat yang kita miliki dapat dilawan dan dikalahkan. Dan jika kita berkekalan, kenyang dan puas, maka nafsu dan syahwat tidak akan dapat dilawan dan dikalahkan. Hanya akal dan ilmu kita juga yang akan kalah
oleh nafsu dan syahwat. Oleh sebab itu, terpaksa juga kita menurut kemauan nafsu dan syahwat yang membawa kepada kejahatan dunia dan akhirat. Maka hikmah yang ketiga, kenapa puasa itu diwajibkan Allah kepada kita? Agar kita bisa melawan hawa nafsu. Maka ini yang digambarkan oleh baginda Rasulullah ketika habis selesai perang Badar tanggal 17 Ramadan yang dimenangkan oleh umat Islam. Para sahabat berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, adakah perang yang lebih besar dari perang yang sudah kita ikuti ini?" Maka Rasul menjawab, "Baru saja kita kembali dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar." Para sahabat heran, "Ya Rasulullah, apakah perang yang lebih besar daripada perang ini?" Maka Rasulullah menjawab, perang yang lebih besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Maka inilah sesungguhnya perang yang senantiasa kita hadapi setiap hari, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Maka momentum bulan Ramadan itu sesungguhnya dapat kita andaikan dengan kondisi kita masuk ke dalam lembaga pendidikan dan pelatihan. Di sana kita ditempa, diatur waktu, kita tidak bisa keluar dari suasana itu, dan lalu kita mendapatkan sebuah sertifikat lulus. Nah, dan bulan suci Ramadan ini kita jadikan momentum sebagai wadah lembaga pelatihan hawa nafsu, pengendalian hawa nafsu kita. Semoga hawa nafsu kita yang udah kita latih dalam 1 bulan itu dapat untuk kita kendalikan di luar Ramadan. Dan sampai lagi nanti kita latih sehingga hawa nafsu kita tunduk di bawah akal dan ilmu yang kita miliki. Yang keempat, hikmah kenapa Allah wajibkan puasa itu supaya kita dapat mengetahui harga kenyang yang mana membawa kita kepada rasa syukur dan banyak berterima kasih kepada Allah yang telah menjadikan kenyang pada diri kita. Dan jikalau kita tidak merasai haus dan lapar, tidaklah kita tahu akan menghargakan kenyang. Perhatikanlah bagaimana syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan sesudah kita berbuka puasa tiap-tiap petang hari. Yang mana syukur itu terbitnya daripada menghargakan kenyang juga. Maka yang keempat ini, kenapa Allah wajibkan puasa? Karena Allah ingin membangunkan jati diri sebagai abdan syakura kepada kita. Kalau kita coba perhatikan di saat kita kelaparan, di saat kita kehausan, datang setetes air di saat berbuka puasa. Apa yang terucap? Alhamdulillah. Muncul rasa syukur. Sekiranya tidak ada puasa ini, mungkin kita lupa untuk mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang kelima, apa hikmah Allah wajibkan puasa itu? Supaya kita mendapat kesehatan padanya. Kenapa? Sebab kebanyakan penyakit disebabkan daripada banyak makan. Sedangkan memakan makanan sebelum hancur nan dahulu terlebih menambah penyakit adanya. Maka di hikmah yang kelima ini, puasa yang kita jalankan itu akan membangun rasa kesehatan yang lebih kuat. Akan membangun rasa kekuatan yang lebih sehat. Sebab sumber penyakit itu terletak di makanan. Makanan yang udah kita makan, belum lagi merasakan lapar, udah ditimpa lagi. Sementara makanan yang ada masih utuh, belum hancur. Lalu ditimpa lagi dengan makanan yang belum hancur. Maka inilah yang pada akhirnya membangun sebuah penyakit. Sehingga banyak temuan ahli mutaakhir, obat
yang paling mujarab dari penyakit itu adalah berpuasa. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan di pertemuan keempat ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.